Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Syuhada dari kelas A3. Saya akan menjelaskan tentang e-bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis web. Yang pertama ada e-commerce vs e-bisnis. E-commerce adalah segala jenis transaksi jual dan beli produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan mengandalkan jaringan internet. Sedangkan e-bisnis adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Sederhananya, e-bisnis memiliki unsur-unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya. Hanya saja segala aktivitas bisnis dilakukan memanfaatkan basis internet. Bila disimpulkan, kegiatan e-commerce dapat dilihat sebagai sebuah aktivitas yang menggunakan internet melalui platform web atau aplikasi dalam melakukan transaksi bisnis. Bentuk transaksi bisnis tersebut dapat terhubung antara penjual, pembeli, individu, ataupun tingkat perusahaan. Sedangkan dalam e-bisnis, adanya proses bisnis secara digital yang mencakup berbagai lini dalam perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan keleluasaan lebih dalam proses berjalannya bisnis dibandingkan sistem konvensional. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi e-bisnis. Arsitektur aplikasi bisnis merupakan kerangka kerja konseptual perusahaan yang menggambarkan seluruh proses kerja yang terjadi di dalam suatu perusahaan, baik hubungan antar aplikasi dan lintas fungsi yang dimiliki, di mana untuk mempermudah mendapatkan gambaran umum perusahaan terkait komponen dasar, proses dan aplikasi serta hubungan antar satu sama lainnya. Dalam menerapkan konsep e-bisnis, peranan aplikasi sangatlah penting. Ada dua model arsitektur e-bisnis, yaitu yang pertama model sekuential, model arsitektur yang mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, model sinkronous, aplikasi besar yang akan mensinkronisasi mekanisme IPO masing-masing unit dengan cara memusatkan data dan proses pada sebuah titik. Selanjutnya ada integrasi aplikasi e-bisnis. Enterprise Resource Planning atau ERP. Secara garis besar, sistem ERP bisa digambarkan sebagai perkakas manajemen yang menyeimbangkan persediaan dan permintaan perusahaan secara menyeluruh, berkemampuan untuk menghubungkan pelanggan dan supplier dalam satu kesatuan rantai ketersediaan. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada Supply Chain Management atau SCM. Konsep sistem produksi dan operasi yang diterapkan perusahaan saat ini, baik manufaktur maupun jasa, sudah saatnya harus memperhatikan elemen di luar perusahaan yang bersangkutan. Artinya, mengelola elemen input, proses transformasi, dan output saja tidak akan cukup memberikan value kepada konsumen. Selanjutnya ada aturan dalam e-bisnis. Yang pertama ada komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi adalah adanya fasilitas atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan, transaksi elektronik, atau pemesanan dan pembayaran secara elektronik, dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Yang kedua ada komersial atau perdagangan. Sisi komersial yang disyaratkan pada e-bisnis adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online, mulai dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran, dan pengiriman barang. Yang ketiga ada proses bisnis. Setiap pelaku e-bisnis yang ingin melakukan transaksi elektronik dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi, transaksi, maupun lama pengiriman barang menjadi dipersingkat. Yang keempat ada layanan. Bagi setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis, penggunaan teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan ke customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Yang kelima ada learning.
Untuk meningkatkan awareness baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis, proses edukasi sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Sebenarnya